Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya dengan judul materi morfologi daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil. Fungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari untuk fotosintesis. Sebenarnya, daun juga memiliki pigmen lain, misalnya keraton berwarna jingga, xanthofil berwarna kuning, dan antosianin berwarna merah, biru, atau ungu, tergantung derajat keasaman daun. Daun tua kehilangan klorofil sehingga warnanya berubah menjadi kuning atau merah. Dapat dilihat dengan jelas pada daun yang gugur. Fungsi daun: 1. Pengambilan zat-zat makanan, terutama yang berupa zat gas CO2. Yang kedua, pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. Yang ketiga, penguapan air atau transpirasi. Keempat, pernapasan atau respirasi. 5. Alat reproduksi vegetatif. 4. Tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang ketujuh, tempat terjadinya gutasi. Daun dibedakan menjadi daun dikotil dan monokotil. Bentuk daun sangat beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis atau tebal. Gambaran dua dimensi daun digunakan sebagai pembeda bagian bentuk-bentuk daun. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bagian-bagian daun, bangun daun majemuk atau daun tunggal, dan daun sempurna atau tidak sempurna. Ada contohnya daun dikotil seperti daun jarak, dan daun monokotil itu seperti daun jagung. Bagian-bagian daun. Bagian-bagian terdiri atas helaian daun dan upih atau pelepah daun. Tidak semua tumbuhan di dunia ini memiliki semua bagian-bagian tersebut. Hanya daun lengkaplah yang memiliki helaian daun, tangkai daun, dan upih daun. Daun yang tidak lengkap hanya memiliki satu atau dua bagian-bagian daun. Ciri-ciri daun yang lengkap. 1. Upih daun atau pelepah daun (vagina). Daun yang berupih hanya kita dapati pada tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan yang berbiji tunggal saja. Upih daun atau pelepah daun selain merupakan bagian daun yang melekat atau memeluk batang, juga mempunyai fungsi antara lain: A. Pelindung kuncup yang mudah, contohnya pada tanaman tebu. B. Memberikan kekuatan pada tanaman, contohnya pada tumbuhan pisang. 2. Tangkai daun. Tangkai daun merupakan bagian yang mendukung pelayanannya dan bertugas untuk mendapatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Bentuk dan ukuran tangkai daun sangat berbeda-beda menurut jenis tumbuhannya. Jika dilihat dari penampang melintangnya, dapat dijumpai kemungkinan berikut. A. Bulat dan berongga, misalnya tangkai daun pepaya. B. Pipih dan tepihnya melebar atau bersayap, misalnya jeruk. C. Bersegi 4,5 lingkar seperti pada tangkai daun pisang. Ketiga, helaian daun atau lamina. Helaian daun merupakan bagian daun yang terpenting, maka suatu sifat yang sesungguhnya hanya berlaku untuk helaian disebut pula sebagai sifat daunnya.
Contoh daun lengkap sudah saya tampilkan. Alat-alat tambahan. 1. Daun penumpuh, yaitu 2 helaian serupa daun kecil yang ada dekat dengan pangkal tangkai daun yang berfungsi melindungi kuncup yang masih muda. Kedua, selaput bumbung, yaitu berupa selaput tipis yang menyelungi pangkal, jadi terdapat di atas suatu tangkai daun. Ketiga, lidah-lidah, yaitu suatu lapisan kecil yang biasanya terletak pada atas antara upi dan helaian daun pada rumput. Daun tidak lengkap. 1. Daun bertangkai terdiri atas tangkai dan helaian daun, contohnya daun mangga. 2. Daun berupi atau berpelepah terdiri atas upi dan helaian daun, contohnya daun padi dan jagung. Ketiga, daun duduk terdiri atas helaian saja, tanpa upi dan tangkai, sehingga helaian langsung melekat atau duduk pada batang, contohnya pada biduri. 4. Daun atau palsu terdiri atas tangkai saja, biasanya menjadi pipis sehingga menyerupai helaian daun. Tata letak daun. 1. Daun tersebar. 2. Daun berhadapan. Ketiga, daun berkarang. Susunan daun. Berdasarkan jumlah helaian daun, pada tangkai daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal yaitu daun yang pada satu tangkainya terdapat hanya satu helaian daun. Sedangkan daun majemuk yaitu daun yang pada satu tangkainya terdapat lebih dari satu helaian daun. Struktur daun. Struktur daun terdiri atas 1 helaian daun, 2 tangkai daun, 3 pelepah daun. Teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya tampilkan. Sistem pertulangan pada daun. 1. Memberi kekuatan pada daun. 2. Sebagai penguat tulang-tulang daun. 3. Sebagai jalan pengangkutan zat-zat yang diambil tumbuhan dari tanah. 4. Sebagai jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi. Pertulangan daun. Berdasarkan besar kecilnya dibedakan dalam 3 macam, yaitu 1. Ibu tulang adalah tulang terbesar, merupakan terusan tangkai daun dan terdapat di tengah-tengah, membujur dan membelah daun. Kedua, tulang-tulang cabang adalah tulang-tulang yang lebih kecil daripada ibu tulang dan berpangkal pada ibu tulang tadi atau cabang-cabang tulang ini. Yang ketiga, urat-urat daun merupakan tulang-tulang cabang pula, tetapi yang kecil atau lembut dan satu sama lain beserta tulang-tulang yang lebih besar membentuk susunan seperti jala, kisi atau lainnya. Pertulangan daun berdasarkan susunan daun. 1. Daun yang bertulang menyirip. Daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan merupakan terusan samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingat kita pada susunan sirip-sirip ikan, misalnya daun mangga. Kedua, daun yang bertulang menjari, yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memanjar atau memperhatikan susunan seperti jari-jari pada tangan, misalnya daun jarak dan daun pepaya. Ketiga, daun yang bertulang melengkung, mempunyai beberapa tulang yang besar, satu di tengah, yaitu paling besar, sedangkan lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Daun dengan susunan ini biasanya hanya terdapat pada tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan berbiji tunggal. Keempat,
Daun yang bertulang sejajar biasanya terdapat pada daun-daun bunga garis atau bunga pita yang mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun, misalnya daun jagung dan lain-lainnya. Sudah ada gambarnya, teman-teman bisa membedakan mana yang daun melengkung menjadi sejajar dan menyirip. Bentuk-bentuk daun: 1. Bulat atau bundar. 2. Perisai. 3. Jorong. 4. Memanjang. Dan kelima, lancet. Bentuk-bentuk ujung daun: 1. Runcing. 2. Meruncing. 3. Tumpul. 4. Membulat. 5. Rompong. 6. Terbelah. Dan ke-7 berduri. Bentuk-bentuk pangkal daun: 1. Runcing. 2. Meruncing. 3. Tumpul. 4. Membalut. 5. Rompang atau rata. ke-6. Berlekuk. Bentuk-bentuk tepi daun: tepi daun dengan toreh yang merdeka. A. Bergerik. B. Bergeligi ganda. C. Bergigi. D. Beringit. E. Berombak. Tepi daun dengan toreh yang mempengaruhi bentuknya: A. Berlekuk. B. Bercanggap. Ini adalah gambar tepi daun. Teman-teman bisa melihatnya. Daun tunggal dan majemuk. 1. Daun tunggal, yaitu terdiri dari daun bertangkai, adalah daun yang hanya memiliki bagian tangkai dan helaian daun. B. Daun berupi adalah daun yang hanya memiliki bagian upi dan helaian daun. C. Daun duduk adalah daun yang hanya memiliki helaian daun saja. Dan daun duduk memiliki tepi yang duduk tetapi pangkal helaian memeluk batang, disebut duduk memeluk batang. D. Daun semu adalah daun yang berkembang dan tangkai daun yang melebar. Kedua, daun majemuk. Menurut susunan anak daun pada ibu tangkainya, daun majemuk dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Daun majemuk menyirip. 2. Daun majemuk menyirip ganda atau rangkap. 3. Daun majemuk bangun kaki. Keempat, daun majemuk campuran. Mungkin itu saja tugas presentasi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.